para habaib, para masyayikh, hadirin, hadirat yang kami muliakan. Selanjutnya sejenak marilah kita ikuti mau'idatul hasanah yang dalam hal ini kami mohonkan dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Romo Ki Haji Abdul Rasyid Juro dumateng ke panjenenganipun kaula sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah. Qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Para habaib, para sadah mata'anallah bituli hayatihim. Sahabat Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sahabat Ansor mengumpulkan uang khidmahan untuk diberikan kepada Rasulullah SAW atas khidmah, atas dakwah yang sudah beliau lakukan. Sebelum uang itu diberikan, Allah menurunkan surat Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Sahabat Ibnu Abbas dalam dikutip juga oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, juga oleh Imam Fathul Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir mengartikan qul la as'alukum alaihi ajra ini, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada sahabat Ansor, kepada umatmu, bahwa kamu itu, saya ini kata Rasulullah, tidak minta upah sepeser pun atas dakwah yang saya lakukan. Yang saya minta kata Rasulullah cuma satu, al-mawaddah fil qurba. Kita umatnya disuruh mencintai al-qurba. Al-qurba itu adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan semua keturunannya. Dalam konteks sekarang adalah para habaib, para syarifah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala mahabbati ali Muhammad mata syahidan wa yughfaru jami'u dzunubi. Kalau ada orang meninggal di dalam hatinya terbersih rasa cinta kepada keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu dihukumi mati syahid dan akan dimaafkan semua dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga hati kita untuk memuliakan, menghormati beliau-beliau. Keluarga dari Hadratus Syekh Romo Utsman Al-Saki, Hadratus Syekh Ahmad Al-Saki radhiyallahu taala anhum, para a'immatul khususiyah, para pejabat baik dari Pemda maupun dari Forkopimcam, para ibu nyai, lebih-lebih para a'immatul khususiyah. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan dan panjang umur. Para jamaah yang hadir mudah-mudahan diberikan istiqomah, tumaninah, sehat, soleh, lancar rezekinya, cepat bayar utang supaya biar cepat pinjam lagi. Yang jomblo mudah-mudahan cepat mendapatkan pasangan, termasuk tuan rumah. Amma ba'du. Ini masih mukadimah, sudah 3 menit. Tapi jangan khawatir, tidak akan lama-lama karena ada pantunnya.
berangkat ke sawah memberantas hama. Ceramah di Al-Khidmah jangan lama-lama. Berangkat ke sawah bersama Kiai Sohib. Sebab acara di Al-Khidmah itu maulid dan manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, dan Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Kata Rasulullah, "Innakum la tas'unan nas bi amwalikum." Kita ini siapapun tidak bisa menaklukkan hati orang lain dengan harta yang kita miliki. Tidak bisa. Dalam hadis yang lain Imam As-San'ani kemudian memberikan penjelasan bahwa kenapa tidak bisa. Nyatanya kan orang-orang manusia itu kan suka diberi. Dikatakan oleh beliau, likathrotin nas wa qillatil mal. Karena sekaya apapun tetap akan kurang saking banyaknya manusia. Rasulullah kemudian meneruskan hadisnya, walakin alaikum binta bi antas'auhum bi basdil wajhi wat talaqi walinil jambi wa khifdil janah. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin bisa menaklukkan orang lain, manusia dimanapun siapapun, seperti saya bisa membuat mereka percaya kepada saya, rumusnya itu adalah basdil wajhi wat talaq. Yang murah senyum, sing meseman, gak tersinggungan, gak ngamuan, rendah hati, sopan santun. Tidak perlu pakai harta, kata Rasulullah SAW. Ini ditiru langkah beliau ini kemudian oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya bisa mendapatkan kedudukan yang mulia tinggi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena sholat malam saya, bukan karena puasa saya, bukan karena ilmu saya. Bukan, kata beliau. Qiyamul Lail, bangun malam beliau itu wa yusolli subha biwudu'il isya'i hadihil muddatakulah, di manakib itulah. Beliau itu sholat Isya, wudhu sholat Isya digunakan untuk sholat subuh selama 40 tahun. Sholat subuh menggunakan wudhu sholat Isya 40 tahun. Artinya selama 40 tahun beliau tidak batal wudhu. Selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur malam. Itu kata beliau bukan karena itu, bukan. Yang kedua, uq'ud hahuna faqa'ada fil makanil ladzi asyara bil qu'udu fihi thalatha sinin. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu disuruh oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk tirakat. Tirakatnya itu dua macam. Beliau itu yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Manaqib, Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu duduk di sini 3 tahun. Duduk beliau di situ. Seperti Sunan Kalijogo. 3 tahun beliau tidak pergi dari situ. Hanya setahun sekali, Sultan sebulan 1 tahun sekali, Nabi Khidir alaihissalam nyambangi beliau. Beliau tidak bergerak dari tempatnya. Di dalam bab yang lain disebutkan beliau itu melono itu, berkelana. Ini salah satu tirakatnya selama 25 tahun, la ya'rifun nasa wala ya'rifuna. Saking lamanya beliau berkelana sampai orang lain itu nggak kenal siapa beliau ini, dan beliau juga sampai tidak kenal kepada orang lain. Saking lamanya tirakat, saking lamanya berkelana. Kata beliau, bukan karena itu saya dekat di sisi Allah, saya mendapat julukan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Terus lewat apa Kanjeng saya jenengan bisa dekat di sisi Allah jadi Qutbul Aqtab, pusatnya pusat, kutubnya kutub. Kata beliau, bil jud wat tawaddu wa sihhatis sadr.
Saya itu bisa menghadap kepada Allah, mendapat kedudukan yang mulia seperti ini karena dermawan saya, karena rendah hati tawadu saya, dan insya Allah hati saya yang bersih kepada siapapun. Ilmu dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nantinya akan selamat di sisi Allah itu bukan yang macam-macam, yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang kosong, hati yang tidak punya perasaan jelek kepada siapapun. Cocok sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh keturunan mulia Rasulullah, ditiru oleh para salafun as-salih, para mursyid, para masyayikh radhiyallahu taala anhum, sampai dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, man zada 'alaika bil khuluq zada 'alaika bit tasawuf. Ukurannya orang yang hatinya baik itu, ukurannya orang yang sufi itu, ukurannya orang yang hebat itu bukan yang pinter ceramah, yang pinter baca kitab, bukan. Ukurannya orang yang bertasawuf, hatinya bersih adalah orang yang menghadapi kamu, berbicara dengan kamu, disertai dengan tata krama sopan santun. Itu tasawuf. Dan ini yang diinginkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Bab 4 kitab Al-Muntakhabat, sampai judulnya itu At-Tariq Al-Adab Kulluh. Thariqah itu bukan macam-macam, bukan yang lain. Kita melaksanakan adab, bergaul dengan siapapun didasari dengan sopan santun. Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, ya Syekh, hal farahta fid dunya qat? Syekh Ibrahim bin Adham, jenengan di dunia ini pernah merasa gembira tidak seumur jenengan? Karena beliau seorang yang tawadu, karena beliau seorang yang khumul, beliau yang menjauhi dunia, sehingga kehidupannya secara lahiriah serba kekurangan. Saya pernah gembira 2 kali. Kapan itu Syekh? Kata beliau, ahaduhuma kuntu qa'idan dzata yaumin faja insanun wa bala alayya. Yang pertama kata beliau, saya waktu itu sedang duduk di pinggir jalan menghadap ke sana, tiba-tiba ada orang datang mengencingi punggung saya. Saya pada saat itu merasa berbahagia sekali hidup saya, mengalahkan kebahagiaan apapun yang saya dapatkan. Dikencingi punggungnya malah merasa bahagia. Coba Abdul Rasid, gak bisa silat langsung silat, gak bisa bahasa semut langsung pinter bahasa semut. Yang kedua, bahasa semut. Wathaniyah kuntu qa'idan faja insanun wasafaqani. Pernah sama yang kedua, saya sedang duduk, tiba-tiba ada orang datang nempeleng saya sampai saya terjungkel. Itu saya bahagia sekali hati saya pada saat itu. Itu kebahagiaan saya yang saya alami di dunia selama hidup. Coba jangan bayangkan, itu dikatakan bahagia. Ini bagi orang-orang yang sudah tidak ada masalah dengan dirinya, tidak ada masalah dengan lain. Dia yang hanya bermasalah punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Sholih Al-Saki radhiyallahu taala anhu, mohon maaf sakit berkepanjangan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu salah. Banyak asatidz sepuh di sini. Beliau sakit berkepanjangan itu kurang lebih ya dzahiran wa batinan. Batinannya seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu di akhir hayatnya jadi wali kutub, tapi hanya kuat 104 hari. Sakit selama 104 hari kemudian wafat. Tidak kuat menerima pemberian dari Allah yang sangat luar biasa ke dalam ruhani beliau. Saking tidak kuatnya sakit, sampai di hari ke-105 beliau meninggal. Hadratus Syekh juga sama. Yang kedua, dzahiron, beliau karena banyak berkurban. Beliau baik, beliau banyak didasari dengan hati yang lembut, dengan hati yang bersih. Kita, kata beliau kepada Allah yarham Bapak Haji Wawan Setiawan, kita yang bulan Ramadan tidak membaca sholawat 3 macam itu, kata beliau Pak Wawan, jamaah para murid yang tidak baca sholawat di bulan Ramadan itu, saya yang mengkodoi Pak Wawan semuanya itu. Sampai terasa sakit di sini, di sini, di sini. Dzahiran wa batinan. Maka tidak ada lain, tidak ada jalan yang lain bagi kita adalah
juga meniru seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan keluarga besar beliau, semua keturunan beliau, para masyayikh, para kiai, lebih Hadratus Syekh Ahmad Asy Al-Isaki dari gurunya Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu taala anhu. Terakhir, suatu waktu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu berjalan bersama para jamaahnya dengan murid-muridnya. Bertemu dengan sikir, ai katsirus sakar, bertemu dengan seorang yang pemabuk, pecandu alkohol. Dalam satu riwayat bahkan karena mukanya belepotan dengan minuman keras itu, karena kotor, beliau mengeluarkan sapu tangan, dielapi mukanya itu orang itu. Orang itu bertanya kepada Kanjeng Syekh, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu ta'ala biqadir?" Wahai Abdul Qadir, mampukah Allah, kuasakah Allah? Kata Kanjeng Syekh, "Bala qadir." Betul, Allah kuasa, Allah mampu. Bertanya lagi yang kedua kalinya, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu ta'ala biqadir?" Kata Kanjeng Syekh, "Bala, Allahu qadir." Diulang yang ketiga kalinya, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu ta'ala biqadir." Mendengar pertanyaan yang ketiga itu, faro'ada rofasahu, fasolahu, bergetar seluruh sendi-sendi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, fakharra sajidan wa baka. Mendengar pertanyaan yang ketiga kali itu, beliau bergetar seluruh ruas-ruas tulangnya, nangis dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, di jalan itu, sambil menangis. Selesai kemudian murid-muridnya bertanya, "Apa yang terjadi wahai Kanjeng Syekh? Orang tadi itu kan mengajukan pertanyaan yang sama. Kok terjadi sampai seperti ini?" Kata beliau, "Ketahuilah wahai murid-muridku, pertanyaan pertama tadi alaihissallahu ta'ala biqadir. Ya Abdul Qadir, tersirat pertanyaan, mampukah Allah untuk menerima taubat saya seandainya saya bertobat?" Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Tentu Allah Maha mampu, Maha kuasa. Allah akan menerima taubat kamu ya sikir, wahai pemabuk." Pertanyaan kedua, tersirat pertanyaan, "Wahai Abdul Qadir, mampukah Allah seandainya Allah menempatkan saya, orang yang seperti ini, menjadi seperti engkau, seorang wali besar?" Dijawab oleh Allah, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, "Tentu mampu, tentu bisa, tidak ada yang mustahil untuk Allah." Pertanyaan ketiga katakannya Syekh Abdul Qadir Jilani, tersirat pertanyaan, "Ya Abdul Qadir Jilani, mampukah Allah untuk membuat engkau wali besar menjadi seperti saya sekarang?" Itu yang membuat beliau gemetar kemudian bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan wali besar Qutbul Aqtab Sultanul Aulia secara nalar tidak mungkin, tapi karena kebersihan hatinya beliau sangat terbuka sehingga beliau takut kepada Allah untuk terjadi hal-hal yang tidak beliau inginkan. Do you understand? As-Sayyid Muhammad Haqqin Nazili radhiyallahu taala anhu dalam kitab Khazinatul Asrar Jalitul Adzkar, ini kitab Naqsyabandiyah, beliau berkata, cara termudah untuk membersihkan hati, untuk mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela adalah rajin mengikuti majlis dzikir yang diikuti oleh orang banyak, dan di situ dibacakan dzikir secara keras. Karena dengan dzikir yang secara keras, secara banter, dzikir itu akan mudah meresap ke dalam hati kita, akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati sanubari kita dibandingkan dengan kalau kita dzikir sendirian. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur, diberikan kesempatan untuk rajin mengikuti majlis-majlis seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, monggo undang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.